Selamat hari baik saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi ITB pada semester 1 2022-2003. Izinkan pada kesempatan ini saya mewakili para dosen kolaborasi untuk mata kuliah dari Prodi Geodesi dan Geomatika, Prodi dari Oceanografi dan MKU. Pada mata kuliah kolaborasi ini, temanya adalah terkait dengan poros maritim dunia. Apa makna poros maritim dunia? Dapat dijelaskan dalam dua aspek. Satu, tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim melalui pengembalian identitas sebagai negara maritim. Tentu kalian tahu, kapal Pinisi Riau sudah ada sejak tahun 1400. Kita lupakan, kita harus kembalikan bahwa 600 tahun yang lalu bangsa Indonesia sudah bisa membuat kapal seperti ini, yang mungkin sekarang kita lupakan. Dalam 10 tahun terakhir, bangsa Indonesia sudah membuat ROV, Remotely Operated Vehicle, diperlukan untuk penyelaman bawah laut tanpa awak. Ya, itu yang banyak diperlukan pada saat kejadian kecelakaan pesawat masuk terjun di laut atau hal-hal lain untuk mengidentifikasi. Semua ini budaya maritim Indonesia yang sudah seharusnya kita menggunakan budaya itu dalam membangun negeri. Yang kedua, bagaimana kita mencapai poros maritim dunia, yaitu adanya keamanan dan keselamatan maritim serta memberdayakan potensi maritim sehingga pemerataan lebih cepat tercapai. Saudara-saudara, salah satu dosen kolaborasi baru datang, Pak Dr. Eka dari Prodi Geodesi dan Geomatika. Selamat datang Pak Eka. Apa kabar? Baik Pak. Saudara-saudara, ini Dr. Eka yang nanti akan menjelaskan tentang kemanfaatan dalam Prodi Geomatika dan Geodesi. Beliau baru selesai menguji S3 dan dengan perhatian penuh beliau untuk mata kolaborasi ini sengaja datang untuk menjelaskan pada kalian semua. Makasih Pak Eka. Ya, makasih Pak Diki. Bagaimana kita mencapai poros maritim dunia tersebut secara berkesinambungan? Maka pemerintah telah menyantumkan dalam perundang-undangan nasional dalam peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2015-2019 bab 5 disebutkan bahwa kita harus mewujudkan negara maritim. Kemudian yang kedua, dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2020-2024 harus ada jaring pelabuhan utama terpadu. Ya, jadi pertama 5 tahun pertama mengembalikan budaya, kemudian 5 tahun berikutnya kita bicara tentang infrastruktur. Nah, judul mata kuliah kolaborasi menjadikan peluang dan poros maritim dunia adalah berkaitan untuk mencari upaya pemikiran baru dari para mahasiswa agar pengembalian identitas sebagai negara maritim lebih cepat tercapai. Tentu banyak aspek dalam kepemerintahan di laut. Namun langkah pertama dalam mata kuliah kolaborasi ini adalah menyempurnakan cara berkomunikasi dari peran pelayan publik pemerintah ke masyarakat, yang meliputi nelayan, pengusaha, pengguna laut, para jurnalis, dan lain-lain. Sehingga tidak terjadi masalah seperti yang sering kita lihat. Yang pertama adalah bahaya laut. Dalam film yang diberikan ini, bagaimana saudara melihat bagaimana nelayan bersusah payah melawan gelombang. Yang kedua adalah konflik perbatasan. Saudara-saudara dapat lihat bagaimana kapal-kapal patroli kita harus bersitegang dengan kapal-kapal patroli negara sahabat. Masih terus masuk mengejar kita.
Apa? Coast Guard Malaysia. Ya sampai mana bentuknya udah ada. Padahal jelas-jelas ini adalah wilayah kita Indonesia. Mereka tetap masih ngotot, ingin suruh berhenti, tapi kita lanjutkan terus. NKRI harga mati. Ya, karena apa? Karena masalah batas wilayah laut itu masih menjadi pembahasan secara diplomasi. Padahal infrastruktur pelabuhan sudah cukup memadai. Beberapa foto ini saya peroleh dari Pak Eka yang beberapa saat yang lalu tugas ke beberapa pelabuhan yang dapat kita lihat demikian lengkapnya infrastruktur, namun belum banyak kapal yang bersandar di sana. Kemudian yang kedua adalah contoh bagaimana pelayan publik memberikan data tentang laut dengan bahasa yang sangat teknis. Ya, dapat dilihat di sana, bukan berarti pengguna laut tidak mengerti kontur-kontur tentang gelombang lain-lain, tapi mungkin ada cara lain yang harus kita pikirkan yang lebih efektif. Demikian kira-kira latar belakang dari mata kuliah kolaborasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat adik-adik semua peserta mata kuliah kelas kolaborasi ya. Saya sendiri nama Eka Junarsa dari program studi teknik geodesi dan geomatika. Nanti dalam kaitannya dengan kuliah kolaborasi ini saya akan memberikan materi tentang batas laut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki ya, bagaimana menjadikan dan peluang poros maritim dunia ini tentu harus ada pemahaman yang lebih terkait dengan batas-batas laut. Nah, ada suatu konvensi internasional yang dijadikan sebagai rujukan, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB, di mana sebetulnya wilayah perairan ini terdiri dari 7 wilayah perairan, itu mulai dari perairan pedalaman, kemudian perairan kepulauan, kemudian laut teritorial, kemudian zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, landas kontinen, dan di luar itu semua adalah perairan internasional. Nah, tentu untuk bisa menjadikan peluang poros maritim dunia ini, para pelaku di bidang kelautan ini perlu mengetahui lebih seksama mengenai misalnya nanti karakteristik dari wilayah-wilayah perairan ini. Sehingga jangan sampai para pelaku ini tidak mengetahui misalnya apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan pada waktu misalnya melewati perairan-perairan yang ada tersebut. Nah, memang nanti dalam kuliah batas laut ini sebelum UTS itu nanti akan diberikan pemahaman mengenai konsep dasar dari batas laut, termasuk juga karakteristik dari wilayah-wilayah perairan laut tersebut. Nah, kemudian setelah UTS itu nanti baru masuk ke yang lebih mendalam bagaimana penetapan batas laut itu dilaksanakan ya, mulai dari penetapan batas laut secara unilateral istilahnya yang tidak berhadapan dengan negara tetangga, dan ada juga batas laut yang memang kita harus tetapkan bersama-sama dengan negara tetangga, yaitu melalui proses penundingan batas ya. Nah, pada bagian akhir juga akan diberikan pada kuliah ini adalah tentang konsepsi kadaster kelautan ya. Jadi sebetulnya wilayah-wilayah laut yang ada itu secara umum memang ada di dalam Konvensi Hukum Laut PBB, namun demikian sebetulnya di setiap wilayah itu juga ada zonasi, di mana nanti setiap zonasi itu dikaitkan dengan pemanfaatannya, apakah untuk keperluan konservasi laut, apakah untuk keperluan pelayaran, apakah untuk di situ nanti dibangun pusat energi listrik ya, dari tenaga arus, pasut, angin dan seterusnya. Nah, itu juga akan tercakup di mata kuliah batas laut. Nah, intinya bahwa karena ini adalah kelas kolaborasi, dengan mengikuti mata kuliah batas laut ini sehingga nanti didapatkan pemahaman yang lebih ya
terutama untuk menggali diskusi-diskusi ya sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Diki, sehingga nanti dari peserta itu akan memberikan semacam rekomendasi lah ya seperti apa untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kaitannya dengan menjadikan peluang poros maritim dunia. Itu saja yang perlu saya sampaikan adik-adik ya, semoga adik-adik dapat menikmati kuliah ini ya, kelas kolaborasi, dan ini adalah kelas kolaborasi yang pertama ya, bisa dikatakan begitu karena ITB baru akan memulainya semester 1 2022-2023. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa nanti di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Supriyo, saya adalah dosen pengajar mata kuliah Oceanografi Pantai. Mata kuliah ini adalah bagian dari kuliah kolaborasi yang akan dilaksanakan pada semester 1 2022-2023. Secara umum isi dari mata kuliah ini adalah tentang deskripsi dan proses-proses yang terjadi di laut. Dan mata kuliah ini seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Diki ya, akan mendukung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di laut. Saya kira itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti mata kuliah ini dengan enjoy ya, menikmati dan mendapatkan pengetahuan yang disyaratkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi Rahmansyah. Saya akan menjadi dosen pengampu Anda, khususnya komunikasi pembangunan bersama Prof. Diki dan juga Pak Hairil. Dalam mata kuliah kolaborasi menjadikan peluang poros maritim dunia, Anda akan dituntut untuk mencari permasalahan dan juga mencari solusi atas permasalahan-permasalahan maritim di Indonesia. Sebelum UTS, kita akan belajar dasar-dasar komunikasi pembangunan, dan setelah itu Anda dituntut untuk membuat naskah akademik. Sekian perkenalan dari saya, semoga Anda menikmati perkuliahan ini. Terima kasih.